Bismillahirrahmanirrahim. Wa alal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fiqh dunya. Babul hifzi 'ala sholatil witri wa bayani annahu sunnatun muakkadatun wa bayan waqtihi. Ini bab ditulis Imam Nawawi mengenai sholat witir. Hukumnya sunnah muakkad. Dan nanti kita akan saling mendang. baca juga waktunya. Ada yang salah sholat witir kalau habis sholat duha gitu. Ya, gamblang kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin diriwayatkan dari Sayyidina Ali, beliau mengatakan al-witru laisa bihadmin ka sholatil maktubah. Jadi sholat witir itu bukan wajib ya, hukumnya tidak wajib layaknya sholat maktubah. Akan tetapi itu hukumnya sunnah. Sanna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memang melakukan sholat sunnah, mengerjakan sholat witir itu. Beliau mengatakan Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, ganjil. Yuhibbul witra, mencintai yang ganjil. Karena itulah tawaf dikerjakan, hitungannya ganjil 7 kali. Sa'i juga dikerjakan, hitungannya ganjil 7 kali. Melempar jumroh juga 7 kali ganjil. Tasbih yang kita baca lepas sholat itu hitungannya juga ganjil 33 kali. Karena memang Allah itu yuhibbul witra, mencintai yang ganjil. Maka Nabi SAW mengatakan fa'autiru ya ahlal Qur'an, witirlah kalian wahai ahli Qur'an. Semoga kita termasuk ahli Qur'an. Amin Allahumma Amin. Siapa ahlul Qur'an? Di sini ditulis hum al-qurra, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, kita bikin kataman setiap malam Selasa ini. Mudah-mudahan kita tergolong ahlul Quran. Yang kedua siapa? Al-Huffaz, para hafiz Al-Quran. Mereka itulah ahlul Quran. Maka yang diperintah witir siapa? Fa'autiru ya ahlul Quran. Kalian semua wahai ahli Quran witir, jangan kamu tinggalkan. Maka kita seakan itu disayang oleh Nabi, disuruh sholat witir. Jadi sholat witir hukumnya sunnah muakkad, rutin dikerjakan. Kalau sudah rutin istiqomah, maka sholat witir itu akan menjadi sebab najah, keselamatan. Mau selamat dunia akhirat dari bencana musibah yang diturunkan oleh Allah, witir. Yang kedua tahsilu mahabbatillah, akan memperoleh cintanya Allah. Mau dicintai oleh Allah, witir, itu akan mendapatkan cintanya Allah. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, apapun yang dia minta, bahkan tidak diminta pun akan dikasih oleh Allah, karena sudah dicintai oleh Allah. Ulama-ulama fikih ikhtilaf ya, hukumnya sholat witir itu menurut Imam Abu Hanifah memang wajib, hukumnya wajib. Berarti kalau tidak mengerjakan witir, orang itu berdosa. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Lain halnya imam-imam yang lain, beliau mengatakan sunnah muakkadah. Wajib itu menurut ulama-ulama Ahnaf. Mereka pun wajib itu hukumnya derajatnya di bawah fardu. Jadi tidak kok wajib itu kemudian menyamai fardu itu tidak. Tapi menurut ulama Ahnaf, yang namanya wajib itu derajatnya di bawah fardu. Wa idza kana al-witru bil fardhi fala ya'ni annahu yanbaghi at-tasahhur. Walaupun hukumnya itu sunnah witir, bukan fardu, ataukah tadi menurut ulama Hanafiyah mereka mengatakan wajib ya,
kalau kita sunnah, maka tidak berarti harus kita tasahul itu jangan, dalam arti gampang sehingga mengerjakan semau-maunya jangan. Kalau kita tahu itu sunnah, maka kita hendaknya seorang muslim yang beriman harus sangat-sangat memperhatikan, menjaga betul sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ya waktunya witir kapan? Waktunya witir itu mabaina fi'li fardil isya wa tulu'il fajri shadiq. Waktu yang antara lepas mengerjakan sholat fardu isya. Kalau sholatnya fardunya jam 2, mulai itulah waktunya sholat witir bagi dia. Kalau kita jamaah isya tadi jam 8, jam setengah 8, mulai itu kita sudah boleh mengerjakan sholat witir. Jangan sholat isyaknya jam 2, witirnya jam 9. Ini belum masuk waktunya dia untuk mengerjakan sholat witir. Jadi sholat witir itu ya waktunya itu habis isya, tapi selepas mengerjakan sholat isya. Walaupun sudah masuk waktu isya, kalau dia belum sholat isya, belum disunahkan untuk mengerjakan sholat witir. Ini harus dipahami. Kapan sampainya? Tulu'il fajri shadiq, sampai terbit fajar shadiq. Mepet-mepet jam setengah 5 selagi belum adzan masih boleh untuk mengerjakan sholat witir. Sabda Nabi, ju'alu akhira sholatikum bil laili witran. Jadikanlah yang terakhir dari sholat kalian di malam hari itu witran, sholat witir. Jadi sunnah, anna minas sunnah ja'ala aqal minal witri. Jadi yang disunahkan menjadikan yang paling sedikit dari sholat witir berapa? 1 rakaat. Gak apa-apa kita males-malesnya, berat-beratnya melakukan sholat witir, 1 rakaat pun jangan ditinggal. Yang paling sempurna kita kerjakan kalau mau 11 rakaat, sedengannya 3 rakaat gak apa-apa. Itu minimalnya dikerjakan setelah sholat malam. Setelah sholat malam, apapun bentuk sholatnya, rotib, ba'diyah, ataukah sholat taraweh, tahajud, ataukah sholat nafil yang mutlak, sudah dikerjakan semuanya. Sholat taubah, sholat hajat, sholat tasbih, semuanya sudah dikerjakan, ditutup dengan sholat witir. Hikmahnya apa? Karena witir itu afdalu min hadis sholawat. Witir itu keutamaannya melebihi sholat itu semuanya. Sholat tahajud, sholat rawatib, ba'diyah itu, sholat tarawih yang lainnya. Kalau umpama lebih utama sholat tahajud, mestinya sholat tahajud malah lebih diwajibkan untuk orang-orang Hanafi. Tapi nyatanya mereka tidak menghukumi sholat tahajud itu wajib, malah sholat witir itu yang diwajibkan. Ya. Maka disunahkan, jadi menjadikan witir itu yang paling akhir, karena memang amalan yang paling afdal itu ya diantaranya sholat witir itu. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi juga bersabda, autiru qabla an tusbihu, kalian sholat witir sebelum masuk waktu subuh. Berarti sebelum azan subuh itu kita masih boleh mengerjakan sholat witir. Dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan badiru as-subha bil witri. Badiru as-subha bil witri. Maknanya apa? Shollu al-witra qabla tulil fajri. Kalian sholat witir sebelum terbit fajar. Itu maknanya kita buru-buru dan cepat kerjakan sholat witir sebelum terbit fajar. Disunahkan diakhirkan maknanya. Walaupun habis sholat isya sudah diperbolehkan, tapi yang lebih disunahkan atau afdolnya itu diakhirkan sampai menjelang terbit fajar shadiq. Ini berarti siapa? Yang mantap, yakin nanti akhir malam itu bangun. Kalau ada kekhawatiran tidak bangun, yang tidak menjadi yang lebih utama.
baiknya malah dia itu ditaruh lepas sholat isya langsung kerjakan sholat witir. Ini kalau bagi yang yakin bisa bangun malam, ya baiknya lebih afdal dia kerjakan di waktu tahajud itu. Sekarang umpama waktu sholat tarawih itu, sebagian ada teman-teman kita itu yang nggak mau ikut sholat witir, habis tarawih langsung mundur pulang. Itu bagaimana? Ini kalau terjadi pertentangan jamaah witir, apa nanti malam saya sekalian tahajud sholat witir, maka ini yang lebih utama memang dia kerjakan nanti pas waktu tahajud, ya witir dia nggak ngikut pulang ataukah nunggu imam apa doa, nanti pas tahajud dia kerjakan di witir. Ini yang lebih afdal ya. Kalau milih jamaah tarawih habis jamaah witir selepas tarawih itu, atau nanti awal witirnya sendiri waktu tahajud, maka ini lebih baiknya di waktu tahajud. Kalau memang dia ada keyakinan bangun malam sekalian saat kalau khawatir orang udah kekenyangan, ya kan kadang-kadang bukannya habis tarawih juga makan lagi, khawatir nggak bangun, ya mendingan sholat witir sekalian baru tidur. Wallahu a'lam bishawab. Ya.